Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi Good Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Putri Dwi Aprilia Nur, K, SE, MSc. Izin memperkenalkan nama anggota kami yaitu yang pertama Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM Mahir 052, Marsha Widya Ramadhani dengan NPM Mahir 227, Dwi Safiranul Akila dengan NPM Mahir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM Mahir 242, Alifa Azhara Karunianya dengan NPM Mahir 246, Majanilta dengan NPM Mahir 281, dan Nana Mikai dengan NPM Mahir 394. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perlu tahu nih latar belakang munculnya Good Corporate Governance atau GCG. Nah, jadi munculnya konsep Good Corporate Governance GCG ini tidak terlepas dari berbagai masalah yang terjadi dalam dunia bisnis dan perekonomian global. Istilah GCG itu mulai populer karena banyaknya skandal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun di negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, skandal tersebut itu menunjukkan bahwa banyak perusahaan itu belum memiliki tata kelola yang baik. Selain itu, perubahan sistem ekonomi dunia juga menjadi salah satu penyebab munculnya konsep GCG. Nah, menjelang akhir abad ke-20, sistem ekonomi komunis mulai runtuh, sehingga sistem ekonomi kapitalis itu menjadi sistem ekonomi yang paling dominan di dunia. Nah, sistem ini semakin kuat karena didukung oleh globalisasi dan juga perdagangan bebas yang berkembang pesat. Nah, dalam sistem kapitalis sendiri, sebagian besar kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan itu berada di tangan pihak swasta atau individu. Nah, seiring berjalannya waktu, muncul perusahaan-perusahaan besar yang berkembang menjadi korporasi raksasa. Nah, perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Bahkan dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan juga arah perekonomian dari suatu negara. Nah, menurut John Joel Bakan 2002, perusahaan modern itu telah berkembang menjadi institusi ekonomi yang sangat dominan di dunia. Nah, pengaruh perusahaan itu sangat besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari apa yang kita konsumsi, produk apa yang kita gunakan, hingga pekerjaan yang kita lakukan. Namun, besarnya kekuatan perusahaan itu juga menimbulkan masalah ketika pengawasan terhadap kegiatan bisnis itu tidak berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan sering menyebabkan penyimpangan perilaku bisnis seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga tindakan tidak etis lainnya. Nah, dalam beberapa kasus, pemerintah yang seharusnya itu menjadi pengawas justru tidak mampu mengendalikan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Salah satu dampak nyata dari lemahnya tata kelola perusahaan itu adalah krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara Asia pada tahun 1997 sampai 1998, termasuk Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, Filipina, dan juga Malaysia. Nah, krisis ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan itu memiliki struktur keuangan yang tidak sehat serta pengelolaannya yang kurang transparan. Di Indonesia sendiri, krisis dimulai dari serangan spekulasi terhadap nilai mata uang di beberapa negara Asia. Nah, akibatnya nilai tukar mata uang lokal itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, dampaknya adalah meningkatnya kredit macet di perbankan, turunnya harga saham, serta melemahnya perekonomian secara keseluruhan. Nah, sebelum krisis ini terjadi, sebenarnya banyak perusahaan besar di Indonesia itu berada di bawah kelompok konglomerat yang memiliki utang besar dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah secara drastis terhadap dolar, jumlah utang perusahaan itu menjadi sangat besar sehingga mereka tidak mampu membayar cicilan dan juga bunga pinjaman kepada bank. Nah, kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan juga menimbulkan kredit macet pada lembaga perbankan yang akhirnya itu memperparah krisis ekonomi. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi. Nah, untuk lebih memahami pentingnya GCG, kita bisa melihat beberapa contoh kasus buruknya tata kelola perusahaan di Indonesia. Nah, contoh yang pertama adalah bank-bank pemerintah seperti Bank Bapindo dan juga Bank Eksim yang pernah mengalami masalah kredit. Nah, masalah ini itu terjadi karena pengelolaan kredit yang tidak hati-hati serta lemahnya pengawasan sehingga banyak terjadi kredit yang bermasalah atau kredit macet.
Nah, contoh kedua adalah PT Indorayon yang mengalami konflik dengan masyarakat di sekitar Danau Toba. Nah, konflik ini itu terjadi karena kegiatan perusahaan yang dinilai itu merusak lingkungan dan tidak memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Nah, serta contoh ketiga adalah PT Lapindo Bratas yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Sidoarjo. Nah, akibat dari semburan lumpur yang sampai saat ini itu masih ada. Nah, kasus ini itu menjadi salah satu contoh besar bagaimana kegiatan perusahaan itu dapat menimbulkan dampak serius jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik dan tidak memperhatikan resiko yang ada. Nah, dari beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwa buruknya tata kelola perusahaan itu dapat menimbulkan berbagai akibat, yaitu yang pertama ada kerugian ekonomi baik bagi perusahaan atau masyarakat maupun juga negara. Yang kedua, munculnya konflik dengan masyarakat, terutama jika kegiatan perusahaan itu merugikan lingkungan atau kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah operasional perusahaan, yaitu dapat terganggu bahkan terhenti karena adanya masalah hukum, protes masyarakat, atau juga kerugian yang besar. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance itu sangat penting agar perusahaan itu dapat dikelola secara lebih transparan, bertanggung jawab, dan juga memperhatikan kepentingan semua pihak. Selain contoh tersebut, terdapat juga beberapa fakta yang menunjukkan bagaimana buruknya tata kelola perusahaan itu dapat terjadi dalam praktik bisnis seperti pada slide berikut ini, yang menunjukkan akibat dari buruknya tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama terjadinya spekulasi mata uang yang tidak terkendali. Hal ini itu biasanya terjadi ketika suatu perusahaan atau pihak tertentu itu melakukan transaksi mata uang asing secara berlebihan untuk mencari keuntungan. Nah, ini jika tidak diawasi dengan baik, spekulasi ini itu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan juga memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, konglomerat itu dapat dengan mudah memperoleh kredit dari bank, bahkan dari bank yang mereka miliki sendiri. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya konflik kepentingan karena perusahaan itu bisa memberikan pinjaman kepada kelompok usahanya sendiri tanpa proses pengawasan yang ketat. Akibatnya, banyak kredit yang berisiko tinggi dan akhirnya menjadi kredit macet. Dan yang ketiga, itu adanya intervensi pemerintah dalam kebijakan bank BUMN. Intervensi ini kadang itu membuat keputusan bisnis itu tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan profesional atau ekonomi, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini itu dapat melemahkan sistem tata kelola yang seharusnya berjalan secara independen. Keempat, direksi atau komisaris itu tidak selalu independen karena adanya kepentingan kelompok tertentu. Nah, jika pengurus perusahaan itu tidak independen, maka keputusan yang diambil itu bisa lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu terjadinya manipulasi laporan keuangan dan praktik bisnis yang tidak etis. Nah, manipulasi laporan keuangan ini dilakukan untuk menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga informasi yang diterima investor atau masyarakat menjadi tidak akurat. Nah, semua fakta ini itu menunjukkan bahwa buruknya tata kelola perusahaan itu dapat menimbulkan berbagai masalah serius, baik bagi perusahaan, investor, maupun perekonomian secara keseluruhan. Nah, kemudian selanjutnya pada slide ini kita akan membahas pengertian Good Corporate Governance atau yang sering disingkat GCG. Nah, secara umum GCG adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu diarahkan dan dikendalikan agar berjalan dengan baik, transparan, dan juga bertanggung jawab. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris melalui laporan yang dikenal sebagai Cadbury Report pada tahun 1992 yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi. Nah, melalui konsep GCG, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi GCG menurut beberapa sumber seperti pada slide berikut ini. Nah, yang pertama dari Cadbury Committee. Menurut Cadbury Committee, GCG itu bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan seperti pemegang saham, manajer,
kreditur, pemerintah, karyawan, dan juga stakeholder lainnya dalam mengarahkan serta mengendalikan perusahaan. Nah, yang dimaksud dari pengertian ini itu adalah bahwa perusahaan itu tidak hanya dijalankan oleh manajemen saja, tetapi ada banyak pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan. Karena itu, diperlukan suatu sistem agar hubungan antar pihak tersebut tetap teratur, transparan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, FCGI itu menjelaskan bahwa GCG merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Artinya, GCG di sini bisa dipahami sebagai aturan atau pedoman yang menjadi dasar bagaimana perusahaan itu harus dijalankan agar semua pihak yang berkepentingan itu mendapatkan perlakuan yang adil dan juga perusahaan bisa berjalan secara sehat. Dan yang ketiga, menurut Sukrisno Agus 2009, beliau ini menjelaskan bahwa GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan juga stakeholders secara transparan dalam mencapai tujuan serta meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, maksudnya adalah bahwa dalam perusahaan itu terdapat beberapa organ penting seperti direksi yang menjalankan perusahaan dan juga komisaris yang mengawasi, sehingga melalui penerapan GCG, hubungan dan peran masing-masing pihak menjadi lebih jelas dan perusahaan itu dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Nah, selain definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga pengertian GCG menurut beberapa lembaga dan tokoh lain. Yang keempat, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu OECD, yaitu menjelaskan bahwa Good Corporate Governance itu merupakan struktur yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, manajemen, serta proses dalam mencapai dan mengawasi tujuan perusahaan. Artinya, GCG ini tidak hanya berbicara mengenai aturan, tetapi juga tentang bagaimana struktur dalam perusahaan bekerja, mulai dari pemegang saham, manajemen, sampai ke proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Nah, dengan adanya struktur ini, perusahaan itu bisa lebih terarah dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua, menurut Muhyudi Prakarsa, beliau ini menjelaskan bahwa GCG itu merupakan mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen, komisaris, direksi, dan juga pemegang saham dan juga stakeholders lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus mengawasi kinerja perusahaan. Nah, maksud dari pengertian ini itu adalah bahwa GCG itu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam perusahaan. Jadi bukan hanya mengatur hubungan antar pihak, tetapi juga memastikan bahwa kinerja perusahaan itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi jika kita lihat dari semua definisi yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya inti dari Good Corporate Governance itu adalah bagaimana sih perusahaan diatur dan diawasi melalui sistem, struktur, dan aturan yang jelas agar perusahaan itu dapat berjalan secara transparan, bertanggung jawab, serta mampu mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang menunjukkan corporate governance dalam perspektif yang lebih luas. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa tata kelola perusahaan itu tidak hanya melibatkan pihak internal perusahaan saja, tetapi juga berbagai pihak di luar perusahaan. Nah, di bagian paling luar terdapat beberapa pihak seperti pemerintah atau regulator, kreditur, pelanggan, masyarakat, dan juga kelompok lain. Nah, pihak-pihak ini itu disebut stakeholder eksternal karena mereka itu memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Nah, kemudian dalam lingkaran utama terdapat 3 bagian penting perusahaan, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Nah, kemudian ada BOC atau Board of Commissioner, yaitu Dewan Komisaris yang berfungsi mengawasi jalannya perusahaan. Dan yang terakhir ada BOD atau Board of Director, yaitu direksi yang bertugas untuk menjalankan dan mengelola kegiatan operasional perusahaan. Nah, ketiga bagian ini itu merupakan inti dari penerapan Good Corporate Governance dalam arti yang sempit, karena langsung berkaitan dengan pengambilan keputusan dan juga pengawasan dalam perusahaan.
Nah, di bawahnya itu terdapat manajemen dan para manajer yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi. Lalu bagian paling bawah ada karyawan, yaitu pihak yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, jika dilihat dari sisi kanan gambar, terdapat 3 tingkatan, yaitu GCG dalam arti luas, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal seperti tadi. GCG dalam arti sempit, yaitu RUPS dan lain tadi, itu berhubungan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi, serta manajemen korporasi, yaitu aktivitas operasional perusahaan yang dijalankan oleh manajer dan juga karyawan. Nah, setelah kita tahu definisi-definisi yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan memaparkan kesimpulan konsep GCG seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah wadah. Wadah GCG adalah organisasi yang bisa berupa perusahaan, organisasi sosial, maupun organisasi pemerintahan. Artinya konsep GCG itu tidak hanya diterapkan pada perusahaan bisnis saja, tetapi juga dapat digunakan pada berbagai jenis organisasi agar pengelolaannya itu berjalan dengan baik. Yang kedua ada model. Model GCG itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses, aturan, serta prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Nah, model ini juga mencakup nilai-nilai yang mendukung praktik bisnis yang sehat sehingga kegiatan organisasi itu dapat berjalan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga ada tujuan penerapan GCG, yaitu meningkatkan kinerja organisasi sehingga organisasi dapat bekerja lebih efektif dan efisien, kemudian menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat, serta mencegah dan mengurangi manipulasi atau kesalahan besar dalam pengelolaan organisasi seperti kecurangan atau penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan agar tidak dirugikan oleh kebijakan organisasi. Dan yang terakhir adalah mekanisme GCG. Nah, mekanisme ini itu berfungsi untuk mengatur dan juga memperjelas hubungan, peran, wewenang, serta tanggung jawab dalam organisasi. Nah, mekanisme GCG ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dalam arti sempit, yaitu hubungan antara pemilik dan pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dan dalam arti yang luas, yaitu hubungan antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Lalu selanjutnya yaitu prinsip-prinsip GCG. Menurut National Committee on Governance mengemukakan ada 5 prinsip GCG. Yang pertama ada fairness atau juga disebut dengan prinsip kesetaraan, yang dimana prinsip ini adalah prinsip agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik itu pemangku kepentingan primer seperti pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder seperti pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Yang kedua adalah transparansi atau juga disebut dengan prinsip keterbukaan, yaitu kewajiban para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Nah, dalam keterbukaan menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan itu lengkap dan benar, serta tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, dan tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, dan ditunda-tunda pengungkapannya. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip di mana pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, sehingga diperlukan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga dalam pengelolaannya berjalan dengan efektif. Lalu yang keempat ada prinsip responsibilitas atau juga disebut dengan prinsip tanggung jawab. Di prinsip ini, para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan. Nah, prinsip tanggung jawab sendiri mempunyai 5 dimensi. Yang pertama ada ekonomi. Di sini tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk memberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Lalu berikutnya ada dimensi hukum.
di mana tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada dimensi moral, yaitu tanggung jawab tindakan manajemen yang dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ada sosial, yaitu sejauh mana manajemen menjalankan CSR sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Lalu yang kelima ada dimensi spiritual, yaitu sejauh mana tindakan manajemen ini mewujudkan aktualisasi diri sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Lalu yang kelima, yang terakhir ada kemandirian. Ini adalah prinsip tambahan dalam mengelola BUMN, yang dimana keadaan para pengelola dalam mengambil keputusan itu harus bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Lalu berikutnya ada manfaat GCG. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustia Vandana mengatakan bahwa tujuan dan manfaat penerapan GCG ada 5, yaitu yang pertama memudahkan akses investasi domestik dan asing, yang kedua mendapatkan biaya modal yang lebih murah, yang ketiga memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, yang keempat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan, yang kelima melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Perkenalkan, saya Mazia Nilta dengan MP Mahir 281. Selanjutnya ada Good Corporate Governance dan Hukum Perseroan di Indonesia. Kegiatan perseroan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Ayat 1, perseroan adalah badan hukum berupa persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dan modalnya terbagi dalam saham sesuai ketentuan dengan undang-undang. Penggantian undang-undang ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi, ekonomi, kebutuhan pelayanan yang lebih baik, kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan penerapan prinsip GCG. Beberapa aturan lama tetap dipertahankan, tetapi juga ditambahkan dengan penyempurnaan dalam tata kelola perusahaan. Adanya penyempurnaan penting seperti RUU PS dapat dilakukan secara elektronik, telekonferensi, atau video konferensi. Yang kedua ada prosedur pengesahan badan hukum dan anggaran dasar perseroan diperjelas. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris diperjelas, termasuk adanya komisaris independen. Yang terakhir ada perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung menyebutkan konsep Good Corporate Governance. Namun undang-undang ini mengatur mekanisme dasar tata kelola perusahaan melalui pembagian peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab organ perseroan. Organ tersebut yang pertama ada RUPS, yang kedua direksi, dan ketiga dewan komisaris. Dalam ketentuannya, RUPS berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Direksi bertugas mengurus dan mewakili perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, dewan komisaris berperan melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi agar pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab yang lebih spesifik seperti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan penting perusahaan dan juga menyetujui perubahan anggaran dasar, menetapkan penggunaan laba, menyetujui laporan tahunan, serta mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Selain itu juga memberikan nasihat kepada direksi dan dapat dimintai pertanggungjawab apabila lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya. Yang terakhir, direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.
dan juga mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, serta wajib menyusun laporan dan dokumen perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus perusahaan. Direksi bertugas menjalankan operasional dan pengelolaan perusahaan sehari-hari, sedangkan Dewan Komisaris berfungsi sebagai mengawasi serta memberi nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dalam pengelolaan puncak perseroan, terdapat dua sistem yang dikenal, yaitu Single Board System yang menyatukan fungsi eksekutif dan pengawasan dalam satu dewan yang disebut dengan Boards of Directors, serta model kontinental yang memisahkan direksi sebagai pelaksana kegiatan perusahaan dan Dewan Komisaris sebagai pengawas. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah model kontinental, di mana direksi dan Dewan Komisaris memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Nama saya Chelsea Mariana Wibisono, NPM Akhir 052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ khusus dalam penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Menurut Indah Surya dan Ivan Yustiavananda pada tahun 2006, dalam penerapan GCG, perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur organisasi utama seperti direksi dan komisaris, tetapi juga memerlukan beberapa organ tambahan. Organ tambahan tersebut ada 4, yaitu komisaris independen, direktur independen, komit audit, dan sekretaris perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ-organ tambahan dalam penerapan GCG. Yang pertama adalah komisaris dan direktur independen. Keduanya merupakan pihak yang bersifat netral dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan maupun pemegang saham. Dalam konsep independensi ada dua istilah, yaitu yang pertama independent in fact, yaitu independensi secara sikap dan profesional dalam mengambil keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar. Yang kedua, independent in appearance, yaitu secara kondisi luar tidak memiliki hubungan darah dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya ada komit audit, yaitu komit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal laporan keuangan dan sistem pengendalian perusahaan. Yang terakhir adalah sekretaris perusahaan, yang memiliki peran sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak luar. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen penting perusahaan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Berikutnya kita akan membahas mengenai Good Corporate Governance dalam badan usaha milik negara. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah melalui BUMN berusaha menguasai dan mengelola berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Adapun beberapa sektor penting yang dikelola oleh BUMN antara lain yaitu sektor kelistrikan, telekomunikasi, transportasi, dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Dan seiring dengan perkembangan waktu, BUMN sekarang tidak hanya berfokus pada pelayanan masyarakat saja, tetapi mereka juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Dan berdasarkan peraturan yang ada, BUMN dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, di mana modalnya berupa saham dan sebagian besar saham tersebut dimiliki oleh negara. Tujuan utama dari persero sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan. Contohnya ada
Pertamina, Telkom Indonesia, dan Bank BRI. Yang kedua adalah perusahaan umum atau perum, yaitu perusahaan negara yang dimana seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Di sini perum tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial untuk melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu ada Bulog dan Perumnas. Yang ketiga yaitu perusahaan jawatan atau yang disingkat Perjan. Perjan itu perusahaan negara yang modalnya berasal dari APBN dan pengelolaannya berada di bawah Departemen Pemerintah. Namun saat ini bentuk Perjan sudah tidak lagi digunakan. Adapun contoh Perjan yang pernah ada adalah Perjan Kereta Api, tapi perusahaan ini kemudian mengalami perubahan bentuk menjadi PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, yang kemudian sekarang berstatus sebagai Persero. BUMN juga menghadapi beberapa permasalahan, khususnya dalam kinerja perusahaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja BUMN masih tergolong rendah. Nah, ini tuh bisa dilihat dari indikatornya, dari return on asset atau ROA yang hanya sekitar 3,6% nilainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh itu dibandingkan dengan total aset masih relatif kecil. Dan rendahnya kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tata kelola perusahaan yang belum berjalan secara efektif, kemudian adanya intervensi dari pemegang saham atau pihak luar, serta manajemen perusahaan yang belum sepenuhnya profesional. Nah, oleh karena itu, diperlukan penerapan Good Corporate Governance atau GCG agar pengelolaan BUMN dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun prinsip-prinsip utama dalam Good Corporate Governance, yang pertama yaitu prinsip transparansi, di mana perusahaan ini harus terbuka dalam menyampaikan informasi, di mana informasinya juga harus relevan kepada pemangku kepentingan. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi dan kinerja dari perusahaan secara jelas. Prinsip kedua adalah kemandirian, di mana perusahaan itu harus dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, yang berarti bahwa setiap organ dalam perusahaan itu memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien tentunya. Yang keempat, prinsip pertanggungjawaban. Nah, prinsip ini tuh menekankan bahwa setiap kegiatan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, atau yang bisa disebut dengan CSR. Nah, yang terakhir adalah prinsip kewajaran atau fairness. Kewajaran itu berarti perusahaan harus memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemegang saham, karyawan, maupun masyarakat. Nah, dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, diharapkan bahwa BUMN ini dapat dikelola dengan lebih baik, memiliki kinerja yang lebih optimal, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Baik, selanjutnya ada GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal sendiri itu dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, pasar modal lebih sempit dari pasar keuangan karena pasar modal hanya memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan instrumen derivatif. Sedangkan pasar keuangan mencakup instrumen jangka pendek dan jangka panjang.
Nah, kemajuan perekonomian modern suatu negara tidak hanya ditandai oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh pertumbuhan pasar modal dan pasar keuangan. Kemudian, keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga dan unsur penunjang, antara lain ada BAPEPAM LK atau lembaga pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan lembaga terkait agar pasar modal berjalan adil dan efektif. Kemudian ada Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian lembaga clearing atau lembaga yang menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas dalam perdagangan di bursa. Kemudian ada emiten, perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor. Kemudian ada underwriter, yaitu perusahaan penjamin agar instrumen sekuritas yang diterbitkan emiten dapat terjual habis dengan harga wajar. Kemudian ada investor, yaitu institusi atau perorangan yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan sekuritas di bursa. Kemudian ada akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten. Kemudian ada notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan berbagai peristiwa penting perusahaan. Kemudian ada konsultan hukum, yaitu lembaga yang memastikan emiten tidak memiliki sengketa hukum. Dan yang terakhir ada konsultan keuangan, yaitu lembaga yang memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum emiten menerbitkan sekuritas. Nah, fungsi dan peran BAPEPAM LK sangat strategis karena lembaga ini mengawasi semua lembaga terkait dan membuat peraturan agar kegiatan pasar modal berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Nah, BAPEPAM LK juga menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar demi terciptanya pasar modal yang sehat. Nah, selanjutnya pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk membina tata kelola yang sehat pada lembaga penunjang pasar modal. Antara lain ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, terutama mengenai prinsip transparansi pengungkapan informasi penting. Yang kedua ada Peraturan BAPEPAM Nomor 9 D1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, menyangkut prinsip keadilan antar investor. Yang ketiga ada Peraturan BAPEPAM Nomor 8 G2 tentang laporan keuangan berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Yang keempat ada Peraturan BAPEPAM Nomor 9 E1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu untuk menjamin transaksi dijalankan secara independen dan jujur. Yang kelima ada Peraturan BAPEPAM Nomor 9 E2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keenam ada Peraturan BAPEPAM Nomor 9 G1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik berkaitan dengan prinsip keadilan. Yang ketujuh ada Peraturan BAPEPAM Nomor 9 I1 tentang rencana dan pelaksanaan RUPS untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Yang kedelapan ada Peraturan BAPEPAM Nomor 9J1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan, menyangkut prinsip tata kelola perusahaan. Yang kesembilan Peraturan BAPEPAM Nomor 10K5 tentang keterbukaan informasi bagi emiten yang dimohonkan pilot berkaitan dengan prinsip transparansi. Yang ke-10 ada Peraturan BAPEPAM Nomor 914 tentang pembentukan sekretariat perusahaan menyangkut transparansi dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yang nomor 11 yaitu Peraturan BAPEPAM Nomor 916 tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam penerapan tata kelola perusahaan yang sehat. Nama saya Nana Mikai, NPM Mahir 394. GCG Perbankan di Indonesia. Sistem perbankan yang kuat mendukung perekonomian dan
krisis ekonomi di Indonesia. Diawali krisis moneter yang menyerang perbankan. Dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI tahun 2006 oleh Bank Indonesia tentang implementasi GCG. Di sini ada prinsip GCG. Yang pertama, transparansi, kedua, akuntabilitas, dan yang ketiga, tanggung jawab, keempat, independensi, kelima, kesetaraan. Dan tujuan implementasi yang pertama itu kejelasan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, fungsi komite dan audit. Yang ketiga, manajemen resiko dan pengendalian internal. Dan yang terakhir ada transparansi kondisi bank. Pada slide ini terdapat contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan pada Garuda Indonesia pada tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, perusahaan melaporkan laba rugi sekitar $809.000 Amerika, padahal periode sebelumnya perusahaan mengalami kerugian sekitar $114 juta Amerika. Masalah utama dalam kasus ini adalah pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi sudah dicatat sebagai laba, padahal sebenarnya pendapatan tersebut belum diterima oleh perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran beberapa prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Dampak dari kasus ini juga diantaranya dalam laporan keuangan harus diperbaiki. Otoritas jasa keuangan memberikan saksi dan kepercayaan investor menurun. Kemudian auditor yang terlibat juga harus mendapatkan sanksi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.